cuma berharap tadi itu kamu ngerasa ada sedikit keberatan. Buat apa? Buat buktiin kalau kamu punya perasaan sama aku. Siang itu, pelataran kafe yang biasanya hanya menjadi titik kumpul santai, mendadak berubah wujud menjadi zona pemantauan paling ketat. Sosok Devon tampak paling menonjol di sana. Bukan lantaran setelannya yang terlalu rapi bagi anak muda, melainkan gestur duduknya yang liar. Tangannya tak bisa diam, kepalanya bergerak lincah, disertai ocehan tanpa henti yang tak tentu arah. Topiknya melompat acak dari tren khas Gen Z, hingga teori absurd yang secara ajaib sanggup diimbangi oleh Vicky. Aneh, tapi frekuensinya pas. Bahkan Vicky sendiri takjub melihat bagaimana obrolan senyeleneh itu bisa terasa begitu sinkron. Fatah yang mengawasi dari sudut tak jauh mulai kehilangan fokus. Bukan karena letih, namun karena menyadari satu kenyataan yang pasti. Menjaga Devon adalah tanggung jawab yang masif. Ia bukan tipe orang yang aman jika ditinggal sendirian walau sejenak. Mau tak mau, langkah Devon harus selalu dalam jangkauan radar. Beruntung, Elite Squad langsung sigap bergerak. Mereka bertindak layaknya barikade manusia tak kasat mata. Ada yang berpura-pura santai, 2 orang mengunci pandangan, 1 lagi tampak sibuk dengan ponselnya. Namun, insting mereka jauh lebih tajam dari detektor. Pengawasan kolektif dilakukan, saling oper tugas jaga. Prinsipnya satu, jangan sampai Devon kabur atau berulah yang bisa membocorkan rahasia penting. Sebab, Devon punya pesona visual yang mencolok, bahasa tubuh yang kuat, dan tawa yang terlampau lepas. Tim Elite Squad mulai merasa cemas akan gerak-gerik Devon yang sulit diprediksi. Khawatir jika tiba-tiba Devon melontarkan kalimat sensitif. Bukan berniat buruk, tapi memang karena lisannya seringkali melaju lebih kencang daripada logikanya. Mereka sadar Devon sedang ditahan menggunakan metode paling halus dan sopan di muka bumi. Diberi kenyamanan, diajak bergaul, disuguhi makanan, namun tetap dalam pengintaian penuh. Sebuah ironi yang ternyata sangat manjur. Di sela kecemasan tersebut, gawai Fatah bergetar. Nama Blade muncul di layar. Sebuah panggilan yang seketika membuat kening Fatah berkerut dalam. Blade jelas tak ingin drama ini terus berkepanjangan. Tujuannya sangat spesifik. Bagaimana membawa Devon pulang? Solusi tunggalnya adalah kembali ke kesepakatan semula. Mengulang proses rematch kembali untuk menyelesaikan semua masalah. Bukan sekadar pertarungan otot, melainkan adu taktik dan mental. Pertaruhan tentang siapa yang berani mengambil risiko. Fatah paham ini bukan sekadar menang atau kalah, melainkan upaya memutus rantai masalah yang melebar. Sementara di belahan kota lain, Mohan dan Raisa sedang berada di titik paling rapuh dalam hubungan. Meski secara fisik berdekatan, jiwa Mohan terasa menjauh darinya. Ada sebuah rahasia besar yang terus menghantui benaknya. Tentang genetik, tentang eksistensi dirinya, serta bayang-bayang masa depan yang kian rumit. Mohan sudah nyaris sanggup bersikap jujur, namun nyalinya selalu ciut dan kembali menarik diri. Ketakutan terbesarnya hanyalah kehilangan sosok Raisa, bukan karena potensi amarah Raisa, melainkan rasa ngeri jika Raisa memandangnya berbeda. Ia takut kejujuran itu justru menjadi gerbang perpisahan. Kembali ke teras kafe, kehadiran Devon rupanya membuat suasana nongkrong menjadi jauh lebih hidup. Anggota 9 ilmu yang tadinya acuh mulai penasaran. Mereka bertanya-tanya, dari mana asal kawan baru Fatah ini? Gaya bicaranya unik, namun energinya menyatu sempurna. Devon dengan lincah membaur ke dalam lingkaran mereka. Tertawa bebas, bereaksi spontan, serta melontarkan candaan receh yang tepat sasaran. Jelas sekali, Devon tampak sangat nyaman berada di sana. Bahkan terlalu kerasan untuk seseorang yang statusnya sedang tertahan. Raisa yang kebetulan hadir di sana pun tak kuasa menahan rasa herannya sendiri. Sebagai cucu dari Kasarius, Devon semestinya punya tembok sosial yang tinggi dan sangat eksklusif. Namun faktanya, ia bisa langsung membaur dengan anak-anak 9 ilmu, tanpa ada rasa canggung ataupun jaim sedikit pun. Pemandangan itu seperti melihat 2 kutub yang beda, justru bisa melebur harmonis tanpa ada gesekan drama. Rama yang memantau dari jauh hanya bisa menggeleng. Di kepalanya hanya tersisa satu pertanyaan besar tentang seberapa krusial sosok Devon bagi mereka semua. Sebegitu pentingkah Devon hingga harus dijaga ketat? Mirip artefak berharga yang dibalut nuansa santai. Sebuah anomali yang terlalu ganjil untuk diabaikan. Di lokasi berbeda,
Zara sedang berjuang keras guna menenangkan Budiah, sang ibu. Luka lama terkait pelecehan masih menjadi hantu yang sering datang tiba-tiba. Budiah tampak tegar di luar, namun sebenarnya ia sangat hancur di dalam. Zara paham ada luka dalam, meski belum tahu rinciannya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menemani. Memastikan sang ibu tidak merasa berjuang sendirian. Meski banyak tanya yang belum terjawab di benaknya. Malam pun tiba, Fatah dan Zara bertemu di studio. Suasana di ruangan itu terasa lebih hening dari biasanya. Percakapan mereka mulai mengarah ke topik yang jauh lebih mendalam. Bukan lagi soal pekerjaan atau agenda harian, tapi tentang rasa yang belum sempat terucap dengan lantang. Fatah menaruh harap agar Zara mulai berani menunjukkan ketertarikan yang lebih nyata padanya. Bukan hanya sekadar rasa nyaman, tapi benar-benar rasa suka. Apalagi keberadaan Ken di lingkaran mereka membuat situasi ini layaknya tes mental yang tak kasat mata bagi mereka berdua. Fatah butuh kepastian, meski ia masih merasa kaku dan diliputi rasa penuh harap yang campur aduk. Di luar itu semua, Devon masih tertawa riang di kafe, dikelilingi oleh orang-orang yang seharusnya asing baginya. Secara ironis, justru di lingkungan itulah ia merasa hidup. Tanpa disadari, eksistensinya telah mengobrak-abrik rencana besar, serta tatanan hati banyak orang di sekitarnya. Semua orang paham bahwa ketenangan ini semu belaka. Momen remaja hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak dan mengubah segalanya. Keberanian akhirnya menyelimuti benak Mohan untuk menyingkap sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat. Sebuah kenyataan yang sengaja ia simpan dari Raisa, bukan karena minimnya kepercayaan, melainkan akibat trauma ketakutan yang mengakar dalam. Mohan dirundung kecemasan. Ia khawatir jika kejujuran itu terlontar. Cara Raisa memandangnya akan berubah drastis hingga memilih untuk angkat kaki. Keterbatasan fisik yang ia tanggung selalu menjadi penghalang baginya untuk terbuka secara utuh. Namun, suasana malam itu terasa kian berbeda, di mana tak ada lagi celah untuk bersembunyi atau dalih untuk menunda-nunda. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi Mohan hanyalah keterus-terangan. Usai sesi rekaman Six Play berakhir, Mohan membawa Raisa menuju sebuah taman yang relatif sepi. Seiring malam yang makin larut, Raisa menyambut ajakan tersebut dengan kesiapan hati yang penuh. Sebenarnya, ia telah menanti saat-saat ini sejak lama. Tepatnya sejak Mohan berjanji akan mengurai semua misteri tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Setibanya di sana, keheningan yang pekat merangkul mereka berdua. Raisa menatap Mohan dengan sorot mata tulus, penuh dengan ketabahan serta keyakinan. Ia sadar betul bahwa apapun yang hendak Mohan ucapkan, pastilah sesuatu yang sangat berat. Raisa tak sedikit pun mendesak. Ia hanya menyediakan ruang yang nyaman, seolah menegaskan bahwa kejujuran adalah satu-satunya hal yang ia dambakan. Tak perlu lagi ada tabir, tak ada lagi alasan untuk bimbang. Rahasia ini berkaitan erat dengan masa depannya. Sesuatu yang mungkin bagi khalayak umum terasa sulit. Sesuatu yang selama ini ia pandang sebagai titik terlemah dalam perjalanan hidupnya. Ia pun teringat bahwa Raisa telah mengetahui status hubungannya dengan Zara sebagai saudara sepupu. Fakta mengenai kekurangan yang sempat mereka singgung sebelumnya, namun belum pernah ia jabarkan secara mendalam. Dengan jemari yang bergetar hebat, Mohan akhirnya mengambil langkah yang mantap. Ia meraih tangan Raisa dengan lembut, lalu menuntunnya ke arah wajahnya, tepat di area matanya. Raisa merasakan adanya kejanggalan di sana. Di dalam batinnya muncul berbagai tanda tanya dan kecemasan, namun ia memilih untuk tetap menaruh percaya. Begitu kebenaran itu tersingkap, waktu seolah berhenti bagi Raisa. Ia menyadari bahwa Mohan hanya mampu melihat dengan satu mata saja, sementara mata lainnya telah mengalami kebutaan permanen. Kenyataan pahit itu menghantam perasaannya dengan telak. Bulir air mata mulai membasahi pipinya, di mana perasaan Raisa kini berkelindan antara kaget, perih dan empati yang sangat dalam. Mohan lantas memaparkan bahwa kondisi tersebut merupakan faktor genetik yang mengalir dalam silsilah keluarga Alveric. Tiap keturunan dari garis keluarga itu memikul kondisi serupa, tak terkecuali dirinya dan Zara. Ini bukanlah sebuah pilihan ataupun kekeliruan, melainkan suratan takdir yang wajib mereka peluk sejak lahir. Mengutarakan hal ini adalah beban yang paling menyesakan bagi Mohan.
Selama ini ia dihantui rasa takut jika keterbatasan itu akan membuat Raisa menjauh darinya. Ia cemas jika kejujuran ini justru akan meruntuhkan pondasi yang telah susah payah mereka bangun. Akan tetapi, respon Raisa justru bertolak belakang dengan kekhawatiran Mohan. Raisa memandang kekurangan tersebut sebagai sisi manusiawi yang wajar. Menurutnya, tak ada satupun jiwa yang benar-benar tanpa celah di dunia ini. Setiap insan membawa luka, cacat, dan bebannya masing-masing, termasuk dirinya sendiri. Kejujuran Mohan justru membuat Raisa melihat pria itu dengan perspektif yang lebih dalam. Fakta bahwa Mohan berani mempercayakan rahasia sepenting ini kepadanya membuat Raisa merasa sangat dihargai. Bagi Raisa, hal tersebut adalah bukti nyata bahwa ia memiliki kedudukan yang istimewa di lubuk hati Mohan. Dan bagi Mohan sendiri, keberanian jujur membuahkan kelegaan. Ia merasa diterima sepenuhnya, bukan justru diadili. Malam itu di taman yang sunyi, Mohan mengecap sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan seutuhnya. Ketakutan yang lama ia pendam perlahan meluruh, digantikan oleh kehangatan dan secercah harapan. Tanggapan Raisa tidak hanya menyentuh nuraninya, tapi juga menyuntikkan kekuatan baru. Untuk pertama kalinya, Mohan merasa kekurangannya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kepingan dirinya yang tetap layak untuk dicintai. Setelah pengakuan Mohan tuntas, Raisa perlahan memutar kembali memori masa lalu, yang hingga saat ini masih terpatri kuat di benaknya. Ia terkenang peristiwa kecelakaan di acara pensi dulu, sebuah insiden yang sempat mengubah arah hidupnya. Kala itu, Raisa terpaksa dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang memprihatinkan. Saat tersadar, dunianya menjadi gelap gulita. Kedua matanya tidak mampu menangkap bayangan apapun. Meskipun kebutaan itu hanya bersifat temporer, rasa takut dan kepanikan yang ia rasakan sangatlah nyata. Di masa-masa kelam itu, Mohan tidak pernah sekalipun berpaling. Ia hadir dengan kesabaran yang tak terukur, mendampingi Raisa melewati setiap tahap pemulihan sambil mencurahkan perhatian, kasih sayang, serta ketenangan tanpa keluhan sedikit pun. Ia menanti dengan setia hingga Raisa benar-benar pulih dan penglihatannya kembali normal. Kenangan tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan bagi Raisa. Jika di masa lalu Mohan mampu tetap teguh dan setia saat Raisa berada di titik terlemahnya, maka tak ada satupun alasan bagi Raisa untuk pergi hanya karena kekurangan fisik Mohan. Justru setelah Mohan berani terbuka, Raisa merasa posisinya di hati Mohan menjadi kian jelas. Keterbukaan itu membuat Raisa merasa sangat spesial lantaran Mohan telah mempercayakan sesuatu yang sangat sakral dan sensitif kepadanya. Bagi Raisa, itu bukan sekadar pengakuan, melainkan wujud kepercayaan, sitah, dan keberanian yang tak semua orang sanggup lakukan. Oleh sebab itu, Raisa memantapkan hatinya untuk selalu mendampingi Mohan dalam kondisi apapun. Mohan kemudian mengutarakan satu hal lagi yang selama ini menjadi momok baginya. Kondisi genetik yang ia miliki tidak hanya berhenti pada dirinya, melainkan berpotensi menurun kepada anak cucunya kelak. Raisa menyikapi hal itu dengan pemikiran yang dewasa. Ia paham bahwa genetika adalah sesuatu yang tidak bisa diobati, tidak dapat dielakkan, dan bersifat kekal. Namun, pemahaman itu tak menggeser perasaannya sedikit pun. Raisa tidak menemukan alasan untuk meninggalkan Mohan, meski telah mengetahui seluruh fakta tersebut. Mohan pun sempat bertanya-tanya dalam hati mengenai langkah Raisa. Jawaban Raisa tidak hadir dalam bentuk penolakan, melainkan sebuah penerimaan yang tulus. Ia menerima Mohan apa adanya dengan segala kelebihan maupun celahnya. Penerimaan itu membuat Mohan mengukir senyum tulus. Untuk pertama kalinya, Mohan merasa benar-benar dihargai sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng dan tanpa rasa cemas. Kedamaian pun memeluk hati Mohan. Beban yang selama ini ia tanggung sendirian akhirnya terangkat. Kejujuran yang sempat ia takuti justru menghantarkan ketenangan yang belum pernah ia kecap sebelumnya. Pria itu mengucapkan kata cinta dengan senyum yang mengembang. Raisa menjawabnya dengan terima kasih. Ia tidak menampik, namun juga tidak lantas membalas secara instan sesuai harapan Mohan. Saat Mohan mulai menaruh harapan untuk merajut kembali tali asmara sebagai kekasih,
Raisa memintanya untuk bersabar. Ia sadar bahwa tidak semua hal bisa terjadi seketika, dan tidak semua perasaan bisa langsung dikonversi menjadi sebuah hubungan. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan, dipahami, serta dituntaskan, di mana semuanya memerlukan waktu. Bagi Raisa, kesabaran merupakan wujud kedewasaan yang harus dimiliki Mohan. Mohan sempat merasa seolah ada hal yang belum terungkap sepenuhnya. Ia membatin, apakah Raisa juga tengah menyembunyikan sesuatu? Raisa merespons dengan nada bicara yang ringan, namun tetap menyisakan ruang untuk kejujuran di masa depan. Mohan hanya menyikapinya dengan senyuman, tanpa paksaan maupun tekanan. Dialog mereka pun terus mengalir dalam atmosfer yang kian teduh. Yang pasti, malam itu menjadi titik balik krusial bagi hubungan mereka. Raisa menerima Mohan secara utuh, dan berjanji dalam lubuk hatinya untuk selalu ada bagi Mohan. Jika kelak Mohan meminta Raisa untuk pergi, maka Raisa akan menghormati keputusan itu dan melangkah pergi sesuai keinginan Mohan. Malam itu memang tidak memberikan kepastian mutlak soal masa depan mereka, namun meninggalkan satu hal yang tak bisa disangkal. Penerimaan, kejujuran, serta kehadiran yang tulus kini telah berdiri kokoh di antara mereka berdua.